Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lulu Yuliani selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran masyarakat dan rekan-rekan pendidikan masyarakat kelas C yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alkaromah Desidin selaku moderator pada presentasi kali ini yang akan membawakan tema dari kelompok 5 yaitu instrumen evaluasi bentuk tes dengan anggota kelompok. Saya sendiri Alkaromah Desidin, Asma Syafiqul Lukman, Dianita Fatimah, Muhammad Rifat Rifai, dan Arsy Rahma Eka Pratiwi. Baik, langsung saja kepada rekan saya yang akan memaparkan materi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai instrumen evaluasi bentuk tes. Sebelum masuk ke instrumen evaluasi bentuk tes, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu evaluasi dan apa itu instrumen. Adapun evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif atau sering disebut juga sebagai kegiatan terencana untuk mengukur, menilai keberhasilan sebuah program. Sebagaimana yang kita tahu bahwa evaluasi ini dilakukan setelah sebuah program itu selesai dilaksanakan. Tadi tujuannya untuk menilai kekurangan dari program tersebut. Kemudian instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan sebuah data gitu ya. Atau sering juga instrumen ini diartikan sebagai perangkat yang digunakan oleh pendidik gitu ya, dalam hal ini untuk menilai tingkat ketercapaian para peserta didik dalam proses pembelajaran, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, seperti itu. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu tes objektif dan dua tes non objektif. Satu tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Ada beberapa jenis tes berbentuk objektif, yaitu pilihan ganda, bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan benar salah. Bentuk tes pilihan benar salah adalah soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsi bentuk soal benar salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan antara fakta dengan pendapat. Yang ketiga, menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Yang D, isian singkat. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya. Untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Yang kedua ada tes non objektif. Tes non objektif atau disebut tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tes ini cocok digunakan untuk bidang studi ilmu sosial. Bentuk tes uraian terbagi menjadi dua macam, yaitu satu uraian terbatas dan dua uraian bebas.
Satu uraian terbatas, yaitu peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Yang B, uraian bebas, yakni peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri, bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya, namun guru harus tetap mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Instrumen non-tes pada umumnya digunakan dalam beberapa teknik penilaian, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Nah, dalam melakukan evaluasi, instrumen yang digunakan secara garis besar memiliki dua macam bentuk, yaitu berbentuk tes dan non-tes. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai instrumen tes dan instrumen non-tes. Yang mana tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang mana tes ada beberapa jenis tes menurut Suharsini Arikunto tahun 2010. Ada tes kepribadian atau personality test yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang. Lalu ada tes bakat atau aptitude test yang mana tes ini digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Lalu ada tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan tugas kepada orang yang akan diukur intelijensinya. Lalu ada tes sikap atau attitude test yang sering disebut dengan istilah skala sikap, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur berbagai sikap seseorang. Lalu ada tes minat, adalah alat untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Ada tes prestasi, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Lalu ada instrumen non-tes, yaitu alat penilaian yang dapat adalah istilah instrumen tes lain tes prestasi belajar. Untuk alat penilaian yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portofolio, life skill, dan instrumen tes sikap, minat, dan lain sebagainya. Ada tes skala sikap, di mana tes skala sikap ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Penilaian ini dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, bukan dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar saja, akan tetapi juga bisa dilakukan di luar belajar mengajar. Lalu ada tes minat belajar, yang mana tes minat belajar ini dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran. Lalu ada tes motivasi berprestasi, di mana tes ini dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar sehingga dapat memperoleh prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu ada tes kreativitas, di mana tes ini dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik dalam belajar sehingga akan terlihat kemampuan saat melakukan tugas yang dilakukan oleh pendidik maupun saat bertingkah laku peserta didik di dalam kelas. Lalu yang terakhir ada tes lisan, yang mana tes lisan ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap peserta didik, baik secara satu persatu, berpasangan, kelompok. Aspek yang dinilai dari tes ini tuh ada proses peserta didik dalam berpikir, dalam memecahkan suatu masalah, dan juga penguasaan bahasa dan penguasaan materi pelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum menutup presentasi pada kali ini, perkenankan saya untuk membacakan kesimpulan. Dalam dunia evaluasi pendidikan, tes adalah cara pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas, baik berupa pertanyaan ataupun perintah, sehingga menghasilkan nilai yang melambangkan prestasi peserta didik.
Langkah-langkah pengembangan instrumen evaluasi meliputi perencanaan, persiapan, uji coba, dan penilaian hasil ukur. Fungsi tes antara lain sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, untuk penentuan penempatan siswa dalam suatu jenjang, untuk mencari umpan balik, untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar siswa. Pengembangan instrumen evaluasi jenis tes terbagi dalam 4 golongan, yaitu tes uraian, tes bentuk objektif, pengembangan lisan, dan yang terakhir pengembangan tes perbuatan. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.